Oke, halo selamat sore. Kembali lagi dengan saya Donatus Hermansyah Puru Sengaji dengan NIM 23125109. Di sore hari ini saya akan sedikit membahas tentang beberapa penjelasan, yaitu yang pertama adalah UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang dimana UUD 1945 ini adalah hukum atau dasar segala hukum di Indonesia. Hukum ini juga menjadi landasan penyelenggara atau mengatur struktur kekuasaan dan hak warga negara. Yang kedua, saya juga akan membahas tentang lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun menjelang kemerdekaan Indonesia tepatnya tahun 1945 dan ditetapkan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Yang ketiga, saya akan membahas tentang janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI, yang dimana Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk menarik simpati rakyat, dan BPUPKI tahun 1945 dibentuk untuk mempersiapkan negara dan dasar negara serta konstitusi negara dan menambah Pancasila dan rancangan UUD. Oke. Dan kita akan membahas juga yang keempat adalah sidang PPKI 18 Agustus 1945, yang dimana hasil dari sidang ini adalah mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden dan membentuk pemerintahan pertama di Indonesia pada tahun itu. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, yang dimana UUD 1945 ini juga sebagai pedoman penyelenggara negara, pembatas kekuasaan pemerintah serta perlindungan hak warga negara. Dan kita juga akan membahas yang keenam terkait dengan mengapa konstitusi diperlukan. Nah, ini nih yang banyak dipertanyakan. Karena konstitusi itu mengatur kehidupan bernegara agar tertib serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dan kita ke topik yang ketujuh, alasan fundamental memiliki konstitusi, yaitu menjadi dasar hukum tertinggi serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Ya, dimana kita mendapatkan contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk bersekolah dan lainnya. Dan kita akan membuat, dan yang berikutnya adalah menentukan arah dan tujuan negara. Kemana negara ini akan mencapai tujuannya, seperti halnya Undang-Undang 1945 yang mempedomani kita. Oke, yang kedelapan, konstitusi sebagai identitas dan jati diri bangsa. Ini juga mencerminkan nilai-nilai bangsa Pancasila, menunjukkan karakter dan tujuan nasional, serta menjadikan ciri khas sistem kenegaraan Indonesia. Dan yang kesembilan, kita akan membahas tentang konstitusi menyatukan bangsa dan negara, yang dimana konstitusi tersebut menjadi aturan bersama seluruh rakyat Indonesia, serta mengikat berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Di tengah perbedaan ini, kita dapat bersatu, serta menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang ke-10, kita akan membahas tentang pengembangan Undang-Undang Dasar 1945 di era modern, yang kita tahu sekarang banyak sekali tantangannya, pemirsa. Di mana undang-undang ini terus mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman, sehingga dia lebih fleksibel, terbuka, dan tidak tertutup, serta menyaring pengaruh-pengaruh asing dari luar, dan menekan demonstrasi, HAM, dan transparansi. Tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya dari sang pencipta. Yang ke-11 adalah dinamika dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini dilakukan sebanyak 4 kali dari 1999 sampai 2002 sebagai bentuk perubahan pada sistem pemerintahan dan lembaga negara Indonesia, dan serta memperkuat demokrasi dan pembagian kekuasaan yang dimana kala itu terjadi stabilitas atau low stabilitas kepada bangsa negara Indonesia. Dan yang ke-12 yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar negara dan keadilan, di mana menjadi dasar tegaknya negara hukum, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi acuan dan penegakan hukum dalam pemerintah. Nah, kita telah membahas tentang 12 pertanyaan atau 12 materi dari pertemuan 5, dan kita telah membuat referensinya sendiri. Ya, di mana terima kasih kepada semua yang penonton dan terlibat. Terima kasih, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua.